إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan nikmat dan karunia tersebut kita dapat beribadah dengan baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan bahkan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan hal-hal tadi tidak bisa terrealisasi kecuali ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala qad takunu zahira. Terkadang nikmat-nikmat yang nampak dan terkadang batinah, nikmat-nikmat yang tersembunyi, maknawi, yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebagaimana yang disebutkan berharap dengan nikmat tadi mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan di antara nikmat tersebut adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amal yang saleh adalah amal yang dibangun di atas keikhlasan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita duduk mendengarkan petuah-petuah ilmu, informasi-informasi tentang agama ini dari kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan mafhum isi dari informasi-informasi tersebut di atas dasar ikhlas dan mutaba'ah, maka sejatinya itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Tidak sekadar atau terbatas pada kumpulan-kumpulan materi yang kita kumpulkan di dalam kajian, tapi harus menjadi amal yang saleh yang dibangun di atas keikhlasan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu kita ucapkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya,
dan orang-orang mengikuti beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'un Haditsan fi Tarbiyah wal Manhaj. 40 hadis terkait dengan tarbiyah dan manhaj, dan kita sampai kepada hadis yang ke-31. Al-hadis Al-hadi wa thalathun. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana penulis mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wal tha'ah fi 'usrika." Wa 'alaika bis-sam'i wat ta'ati fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu untuk mendengar dan taat terhadap apa? Pemerintah. Fi usrika, baik dalam keadaan susah, wa yusrika, atau dalam keadaan senang, wa mansyatika, atau di dalam perkara-perkara yang disukai, wa makrahika, atau di dalam perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang dibenci, wa atharatin 'alaika, dan di dalam perkara-perkara yang mungkin merugikan. Ketaatan kepada waliul amr, kepada pemimpin, kepada penguasa adalah perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Mengangkat penguasa perkara yang wajib, dan taat kepada penguasa yang sudah diangkat, yang sudah dipilih adalah perkara yang wajib. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sirah amr, menggunakan perintah untuk mendengar dan taat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah usul, yang namanya perintah itu mengharuskan sesuatu yang diperintah wajib hukumnya. Sesuatu yang diperintah wajib hukumnya. Pertanyaannya, apakah semua yang diperintahkan oleh waliul amr, oleh pemerintah, wajib untuk ditaati? Apakah semua perintah dari waliul amr wajib untuk ditaati? Tidak. Maka hadis tadi walaupun berbicara tentang keumuman, perintahnya perintah umum untuk mendengar dan taat, tapi perlu diperhatikan ada hadis-hadis lain yang mengikat permasalahan ini. Yang dimaksud di sini bukan semua ketaatan, bukan ketaatan secara mutlak, tapi ketaatan yang apa? Yang apa? Ma'ruf. Ketaatan yang ma'ruf, berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang salah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa an ya'muru bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Kecuali kalau pemimpin tadi, pemerintah tadi memerintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar, tidak ada taat. Gugur di situ kewajiban untuk mendengar dan taat di permasalahan-permasalahan yang sifatnya maksiat. Ada perkara-perkara yang ma'ruf, yang itu baik syar'an wa aqlan, baik secara syariat ataupun akal, maka wajib untuk ditaati, wajib untuk didengar. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sam'i wa ta'ah." Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Dan ketaatan itu ada dua. Ketaatan yang zahir, yang nampak, artinya terlihat dari anggota tubuh kita, dan ketaatan yang batin, yang apa? Tersembunyi dari hati kita. Dan perintah untuk taat tadi bukan hanya masuk dalam perkara-perkara yang zahir saja, tapi hatinya tidak. Atau sebaliknya, ketaatan tadi bukan dituntut untuk perkara-perkara yang batin saja, atau dituntut apa? Untuk diyakini saja, tapi secara zahir tidak apa keluar dari ketaatan pemerintah, tidak. Tapi semuanya dituntut. Kita dituntut untuk taat secara zahir dan batin. Baik dalam kondisi sulit atau dalam kondisi lapang. Baik dalam keadaan sesuatu yang diperintah tadi apa? Kita sukai atau kita benci. Atau bahkan sekalipun ketika kita dizalimi oleh penguasa kita. Wajib taat zahir batin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz As-Samhan hafizahullah ta'ala membawakan banyak faedah di dalam hadis ini. Kita akan sebutkan beberapa. Beliau mengatakan, dari penjelasan yang tadi kita sebutkan di awal, qulhu man azhara as-sam'a lil-wulati wa akbara al-mukhalafata lahum. Buruknya orang yang menampakkan ketaatan di hadapan mereka, di hadapan pemimpin, tapi menyembunyikan apa? Mukhalafah, penyelisihan terhadap pemerintah, menyembunyikan ketidaktaatan kepada pemerintah. Jeleknya seperti ini. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk taat itu mencakup zahir dan batin. Ketika seorang mentaati pemimpinnya hanya mengambil salah satu dari dua tadi saja, hanya mengambil salah satunya saja, maka apa? Keliru. Bahkan dia katakan buruk. Beliau mengatakan seperti apa yang kita sebutkan di awal, talazumus sab'i wa ta'ati liwulatil umur fi jami'il ahwal. Harus ada yang namanya mendengar dan taat kepada pemerintah di setiap keadaan, kecuali tadi apa? Di dalam kemaksiatan. Dan dia mengatakan anna min alamat sahibil manhajil haqqi at-tabatu ala manhajihi fi usrihi wa yusrihi wa manshaqihi wa makrahihi wa atharatin alaihi bi khilafi ghairihi mimman laysa lahu mabda'un thabitun wa qa'idatun mustaqimah. Beliau mengatakan bahwa di antara tanda seorang yang memiliki manhaj yang benar, seorang yang memiliki manhaj yang benar, yang lurus, adalah as-sabatu ala manhajih, kokoh di atas manhajnya. Apa yang dimaksud kokoh di atas manhajnya ini? Kokoh di dalam keadaan apa? Susah, di dalam keadaan lapang, di dalam keadaan suatu yang diperintahkan tadi kita benci atau kita sukai, atau bahkan di dalam kezaliman pemerintah tadi, tetap nggak ada bedanya. Ketaatan ketika kita susah dan ketaatan ketika kita lapang sama. Ketaatan ketika sesuatu yang diperintah itu apa? Kurang kita suka secara apa? Secara apa? Sifat tabii manusia nggak suka. Tapi bukan secara syariat. Kalau secara syariat kita tidak suka, berarti sesuatu itu haram, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang maksiat. Ini sesuatu yang secara naluri kita, tabiat kita apa?
kurang suka. Dan ini sifatnya apa? Berbeda dari satu dan yang lain. Terhadap sesuatu yang disukai dan terhadap sesuatu yang tidak disukai, ketaatannya sama. Ini ciri orang yang memiliki apa? Manhajnya hak, sabar, sama. Mau tidak dizalimi, mau dizalimi, tetap kan? Tidak patuh ketika mungkin harus selalu diberi. Ketika pemerintah selalu memberikan kepada kita kebaikan, kita patuh. Ketika dizalimi, mulai apa? Hilang kepatuhan tadi. Tidak seperti itu. Sekalipun dizalimi, tetap harus patuh. Dengar, taat. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan pemerintahnya. Berbeda dengan selain mereka, orang-orang yang tidak memiliki manhaj yang hak atau tidak berada di atas manhaj yang hak, yang tidak memiliki marja'un tsabitun wa qa'idatun mustaqirrah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pijakan yang kokoh, yang tetap, yang enggak berubah-ubah, dan kaidah yang pasti. Beda selain mereka. Ta'atan tarahu mu'ridan 'asiyan fi usri. Terkadang kata beliau, kalau mendapat ini apa? Arid 'asi, berpaling dan bermaksiat di dalam kondisi susah. Kalau lagi susah tak mau taat. Misalnya, ketika pemerintah memberikan sebuah apa? Wewenang, ketika pemerintah memberikan sebuah keputusan, kita tidak bisa melakukannya ketika susah atau tidak mau taat. Kondisi lagi susah, tapi kata beliau, wa ta'aratan sami'an muti'an fi yusri. Terkadang apa? Sebaliknya, kalau lagi lapang, lagi mudah, mau taat, mau dengar. Ini bukan seorang yang memiliki pijakan yang kuat di dalam masalah. Oleh karenanya, beliau membawakan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Fa in u'tu minha radu. Orang-orang munafik ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah zakat. Kenapa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta zakat, apa yang dilakukan mereka? Wa minhum man yulmizuka fis sadaqah, atau man yulmizuka fis sadaqah. Di antara mereka ada yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembagian zakat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yasqatun. Ketika seandainya mereka itu dikasih penuh haknya menurut mereka akan ridho, senang. Tapi ketika tidak diberi apa? Yasqatun, mereka tiba-tiba marah, murka. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketaatannya kepada pemerintah tidak seperti orang-orang munafik. Ketahuilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memimpin, diberi tidak diberi tetap harus taat, tidak boleh mencela. Ketika datang celaan tadi kepada pemimpin, Allah tegur. Celaan tadi datang kepada Nabi, Allah tegur. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqah. Di antara mereka ada yang mencela dalam masalah. Kalau dikasih ridho, kalau nggak dikasih marah. Dari sifat orang-orang munafik. Dan biasa di dalam masalah ini ketaatan yang harus kita ambil dari penguasa kita yang sah. Selama perintah mereka bukanlah sesuatu yang sifatnya maksiat, maka wajib untuk ditaati, dilakukan. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
keadaan seperti ini, ketaatan seorang kepada pemerintahnya, keridhaan seorang kepada pemerintahnya, kemudian kemurkaan, kebencian seorang kepada pemerintahnya, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai hanya mengikuti dorongan-dorongan dunia dan maksud dan tujuannya yang rusak. Akan tetapi yang sepantasnya dilakukan, semua keinginannya, semua ketaatannya seharusnya mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mau taat, mau tidak taat, harus mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawanya, nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Artinya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang, taat ketika senang, tidak taat ketika sulit, dan perkara yang tercela. Ketaatan kepada pemimpin harus selalu ada, baik dalam keadaan senang ataupun sulit. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, "Laisa yanbaghi an tuttaba'a sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ar-raha wa tutraka fi syiddah." Ini ucapannya umum sebenarnya, berlaku juga untuk masalah yang kita bahas ini. Beliau mengatakan, tidak sepantasnya sunnah Rasulullah SAW itu diikuti ketika senang, kemudian ditinggalkan ketika sulit. Tidak pantas. Tidak pantas sunnah Nabi SAW diikuti, dilakukan ketika senang, ketika lapar, tapi ditinggalkan ketika sulit. Ini bukan ciri seorang yang memiliki apa? Manhaj yang hak, cara beragama yang benar. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh membawakan bagian yang lain. Husulul khairiyyati lil mu'min fi jami'i ahwali idza lazima hudud asy-syar fa sabi'a wa ata'a kama huwa. Seorang mukmin itu mendapatkan al-khairiyah, kebaikan di dalam segala urusannya ketika berpegang teguh dengan aturan atau batasan-batasan syariat. Maka dia patuh dan mendengar sebagaimana hal yang kita sebutkan di sini. Seorang mukmin akan mendapatkan kebaikan kapan? Ketika menjaga aturan syariat. Patuh mendengar sebagaimana yang disebutkan di sini. Wa yu'akkidu tilkal khairiyah wa yu'akkidu tilkal khairiyata qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan menekankan masalah ini, menguatkan masalah ini, masalah al-khairiyah, kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim, seorang mukmin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya, seluruh perkaranya, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Seluruh urusannya itu dinilai baik, tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar,
maka khairan lahu. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kelapangan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar, maka khairan lahu. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kesulitan, kesusahan, musibah, apa yang dilakukan? Sabar. Maka khairan lahu. Itulah yang terbaik untuk seorang mendapatkan al-khairiyah, khairan lahu, kebaikan. Kapan? Ketika memperhatikan hudud syariat, ketika memperhatikan batasan-batasan syariat. Apa batasannya? Ketika seseorang itu mendapatkan kebaikan, syukur, tidak sombong. Apa batasannya ketika seorang itu mendapatkan musibah atau sesuatu yang dibenci? Sabar. Tidak mengeluh ini dan itu, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika batasan ini dijaga, maka khairan lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu baik atau itu yang terbaik untuk diri. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah kepemerintahan tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat batasan. Apa batasannya? Wajib taat, wajib mendengar dan taat selama yang diperintahkan itu sesuatu yang ma'ruf. Kalau batasan ini dijaga, apa yang kita dapat? Al-khairiyah. Tapi kalau diselisihi, kita tidak dapat al-khairiyah tadi, tidak dapat kebaikan tadi, dan akan mendatangkan banyak masalah, banyak rusak. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, melanjutkan akidah di dalam penjelasan hadis ini, as-sabru wal ihtisabu 'inda ru'yatil atharati fil ulama. Hadis yang tadi kita sebutkan menegaskan harus kita sabar ketika mendapatkan kezaliman yang terjadi dari pemerintah kita. Sabar. Al-athar itu ketika kita tidak diberikan haknya. Harusnya hak kita seperti ini 10, yang diberikan hanya 5. Apa kewajiban kita? Bukan mengangkat suara, berdemo dan seterusnya. Kalau seandainya itu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, nasihati. Tapi kalau tidak menasihati, maka sabar. Sudah dinasihati tapi tidak berubah, sabar. Selama itu masih pemimpin kita berada di atas Islam. Kemudian beliau mengatakan, anna ta'liba an-nas bisababil athar mukhalifun li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam munafin lis-sabr wal ihsan. Bahwasanya kondisi merusak hubungan manusia karena sebab kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meniadakan kesabaran. Apa maksudnya? Ketika terjadi kesalahan dari pemerintah kaum muslimin, ada sebagian orang yang sengaja untuk menyebarkan kesalahan tersebut sehingga semua orang tahu, semua penduduk negeri ini tahu tentang kesalahan tersebut. Bukan untuk Islam, bukan untuk mengadakan perbaikan, tapi apa? Supaya ribut, supaya rakyat membenci pemimpinnya. Hal yang dilakukan seperti ini, yang pertama, mukhalifun li amri Nabi. Ini menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat. Yang kedua, ini akan perkara ini, walaupun kita nggak turun ke jalan, walaupun kita tidak berbicara buruk tentang pemerintah di muka umum, tapi ketika berbicara tentang mereka di teman-teman kita, kemudian disebar lagi ke sana, disebar lagi ke sana, ini menafikan yang namanya
kesabaran. Walaupun kita tidak menjatuhkan mereka, kita tidak apa? Memerangi mereka. Tapi kalau perbuatan ini dilakukan di tengah-tengah kita, apa? Kita dicap tidak sabar. Ini perkara yang harus diperhatikan juga dalam masalah ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah satu, kemudian yang kedua yang perlu dan harus ada sabar. Salah satunya hilang, maka jatuh kepada tidak taat kepada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perintahkan untuk taat dan sabar. Ikhwas sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis mengatakan, berkata para guru kami, atau berkata guru dari para guru kami, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala. Syekh Abdul Aziz adalah guru para masyayikh yang ada ketika itu, yang mereka adalah guru dari penulis. Beliau mengatakan rahmatullahi taala alaihi, laisa min manhajis salafi at-tashhir bi'uyudil wulat, at-tashhir bi'uyudil wulati wa dzikru dzalika 'ala al-manabir. Bukan termasuk manhaj salaf para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka at-tashhir bi'uyudil wulat, apa? Menyebarkan aib pemerintah. Ini bukan manhaj salaf. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebutkan aib tersebut di atas mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah yang ada, di majelis-majelis yang ada. Hal ini bukan termasuk manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Li'anna dzalika yufdi ila al-fawdha, karena hal itu mengantarkan kepada kerusakan. Wa adami as-sam'i wa ta'ati bil ma'ruf, dan hal itu mengantarkan kepada tidak terjadinya ketaatan di dalam sesuatu yang ma'ruf. Kalau udah ribut, walaupun diperintah untuk melakukan yang ma'ruf, apa? Tidak lagi mau. Jadi ini berbahaya. Orang-orang yang melakukan hal ini, membuat kegaduhan di rakyatnya, besar dosanya. Kalau seandainya ada yang mengikuti perkataan-perkataannya dari kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, dia akan tanggung semua kesalahannya. Ikhwas sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yufdi ila al-khawd alladhi yadur wa la yanfa. Hal tadi ketika disebar aib-aib mereka, hal itu akan mengantarkan kepada perselisihan, perbincangan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan boleh dikatakan mendatangkan motor dan tidak ada manfaatnya. Beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz memberikan solusi. Ketika hal ini dilarang, tidak boleh apa? Menyebar aib pemerintah kita, beliau kasih solusi. Apa solusinya? Walakin at-tariqatul muttaba'atu 'inda salaf, akan tetapi cara metode yang diikuti di sisi atau menurut para salaf kita rahimahumullah, an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan, menasehati di antara sesama rakyat, menasehati pemerintah. Wal kitabatu ilaihi, kirim surat kepada mereka. Aw ittisal bil ulama alladziina yattasiluna bihi hatta yuwajjaha ila al-khair. Atau yang ketiga, menghubungi ulama yang punya hubungan dengan mereka, sehingga ulama tersebut menasihati pemerintah kita. Ini tiga hal. Yang pertama apa?
Nasihat antara dirinya dan mereka. Ingat, antara dirinya dan mereka. Tidak ada yang tahu masalah aib ini kecuali dirinya dan pemerintah. Makanya dikatakan asal dari nasihat itu sir. Apa? Diam. Antara dia dan pemerintah. Yang kedua, kirim surat. Kirim apa? Keluhan atau aduan kepada pemerintah. Atau yang ketiga, sampaikan kepada ulama-ulama negeri ini yang mereka memiliki hubungan dengan pemerintah secara langsung. Harapannya mereka menyampaikan hal tadi kepada pemerintah. Harapannya para ulama tadi menyampaikan kesalahan yang kita dapati itu kepada pemerintah dan merubah sikapnya, sehingga pemerintah kita di atas kebaikan ketika mengikuti apa? Al-ma'ruf, sesuatu yang baik yang tadi diajukan oleh rakyat. Ikhlas kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ditempuh dan akhirnya penting untuk dipahami, dan bahkan boleh dikatakan ini asal pondasi di dalam ketaatan seorang kepada pemerintah. Manusia itu banyak salah. Pemerintah kita juga manusia, pasti salah. Perintahnya terkadang ma'ruf, terkadang munkar. Terhadap perintah-perintah yang ma'ruf kita diperintahkan untuk taat. Tapi terhadap perintah-perintah yang munkar kita diperintahkan untuk tidak taat, salah. Tidak taat, tapi apa? Salah. Kalau seandainya kita orang yang ingin memiliki bagian di dalam kebaikan bangsa ini, maka nasihati mereka. Tunjukkan nasihat tersebut kepada mereka dengan cara yang baik, tidak dengan tasyhir, menyebarkannya kemana? Ke seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Seandainya tidak mampu, maka gunakan cara yang lain. Kirimkan apa? Surat-surat, informasi-informasi, atau sekarang misalkan apa? Ke akun-akun resmi negara. Tidak bisa dari rumah dengan HP. Misalkan ada pemungkaran di mana di negeri kita dan dibolehkan. Mungkin apa dibukanya sebagian tempat-tempat yang apa? Maksiat, diskotik dan yang lainnya, kita sampaikan ke pemerintah. Mudah insyaallah. Nggak harus dengan apa menulis di kertas, sekarang bisa lewat chat. Mudah-mudahan dibaca harapannya. Dan kalau sampai tidak bisa juga, sampaikan kepada ulama-ulama negeri ini yang didengar ucapannya oleh mereka. Harapannya ada perbaikan dan kita mendapatkan kebaikan dari keputusan mereka demi kemaslahatan kaum muslimin, demi kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Ikhwas sekalian yang Allah, beliau mengatakan hadis ini hatta Islamu ala al-ijtima'. Di dalam hadis ini ada faedah Islam itu memotivasi untuk ijtima', bersama, tidak berselisih. Di dalam hadis ini juga dzamma al-iftiraq. Islam mencela yang namanya perselisihan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, wa ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan apa? Saling berselisih. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Apa akibat dari perselisihan tadi? Maka kalian akan menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Takut ini banyak berselisih membuat kaum muslimin secara umum gentar, takut, hilang wibawanya, hilang kekuatannya. Wasbiru, sabar, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di atas sabar.
Perintah yang tadi di awal, atiiullah wa atiiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam ayat yang lain, ketaatan tadi diperintahkan juga terhadap ulil amri. Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian beliau mengatakan, anna tamathul as-sunnati ma'a wulati al-umuri fihi al-masalihu kulluha. Bahwasanya mempraktekkan sunnah, merealisasikan sunnah bersama pemimpin kaum muslimin, di situ terdapat maslahat yang banyak. Atau bahkan beliau katakan, kemaslahatan semuanya itu ada di situ. Ketika pemimpinnya apa? Mau mempraktekkan sunnah. Dan ini yang akan kita dapatkan di negeri-negeri Islam yang pemimpinnya mempraktekkan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dapat di sana masalih, maslahat yang luar biasa, maslahat untuk rakyat, maslahat untuk kaum muslimin. Memikirkan masalih dari antara kebaikan atau maslahat yang akan ada, luzumu manhajis salafus salih, yang paling penting. Rakyatnya akan meneladani, akan berpegang teguh dengan manhaj para salaf salih. Kenapa? Karena pemerintahnya seperti itu. Rakyat itu biasanya ikut. Kalau pemimpin yang baik, rakyatnya baik. Kondisi-kondisi baik. Tapi kalau pemimpin yang buruk, rakyatnya buruk. Yang kedua, idda'afu atau ibtalu kaidi bitanati su' alladziina yuharrishuna bainal wulati wal ulama'i wa thalabatil ilm. Kalau pemimpin itu berpegang dengan sunnah, mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perintah-perintahnya, di dalam peraturan-peraturannya, di dalam undang-undangnya, apa yang akan ada? Akan menjadi lemah atau bahkan sirna tipu daya teman-teman yang buruk, yang mereka berusaha untuk membuat perselisihan di antara ulama, pemimpin, dan para penuntut ilmu. Ada orang-orang yang dikatakan buruk, yang ada di setiap negeri yang ada. Yang ada di sana kaum musliminnya. Apa upaya mereka? Apa yang mereka kerjakan? Selalu membuat apa? Jarak antara pemimpin, ulama, dan para penuntut ilmu. Karena kunci kesuksesan sebuah negeri kalau pemimpinnya itu dekat dengan ulama. Kalau pemimpinnya itu mau mendengar ucapan ulama. Tapi ketika ini dibuat jarak, pemimpinnya tidak percaya dengan ulama. Pemimpinnya tidak percaya dengan para penuntut ilmu yang akan menjadi ulama. Apa yang akan terjadi? Kerusakan. Nah, pemimpin yang tadi mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negerinya, hal ini akan menghancurkan betul apa? Usaha orang-orang tadi. Akan melemahkan iman usaha mereka ingin menjauhkan penguasa dengan ulamanya serta para penuntut ilmu.